Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya mana? Rupanya yang depan masih melamun, yang tengah masih bingung, dan yang belakang masih tidur. Saya ulangi lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap dewan juri yang arif dan bijaksana serta adil dalam memberi nilai peserta. Tak lupa kepada seluruh pemirsa dan teman-teman semua, beli tomat ke Surabaya, jangan lupa membeli pepaya. Salam hormat dan takdim saya karena kalian semua merupakan orang-orang yang istimewa. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan, atas segala kebaikan yang selalu kita rasakan. Sebagaimana Allah memperingatkan kita dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Apabila kalian bersyukur, maka ditambah nikmatnya. Namun apabila kalian kufur, maka mendapat siksanya. Kedua salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita mulai dari zaman onta menuju zaman mobil Toyota, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin rahimakumullah, mungkin kita pernah dengar sebutan mantan murid, tetapi yang namanya mantan guru saya yakin tidak ada. Mengapa? Karena sejatinya seorang guru tetaplah menjadi guru kita walaupun sudah tidak diajar oleh mereka. Betul. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin berbicara tentang nilai luhur yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yang harus kita jadikan pandangan hidup dalam hidup kita, yaitu hormat dan patuh kepada guru. Mengapa hormat dan patuh kepada guru itu penting? Pertama, pada zaman sekarang, adab kepada guru mulai luntur. Banyak murid yang kurang adab kepada gurunya. Bahkan ada kejadian seorang murid berani memukuli gurunya. Astaghfirullah, na'udzubillah min dzalik. Kedua, hormat kepada guru adalah satu-satunya cara agar kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Betul. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana adab seorang murid terhadap gurunya. Hadirin yang dirahmati Allah, adab kepada guru yang pertama adalah kita harus patuh dalam segala perintahnya. Dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i dijelaskan bahwa hubungan seorang murid dengan gurunya diibaratkan sebagai dokter dengan pasiennya. Mengapa demikian? Karena guru itu menjadi dokter, maka murid tersebut menjadi pasiennya. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan. Apabila seorang pasien ingin sembuh dari penyakitnya, dia perlu patuh kepada arahan dari dokternya. Adab kepada guru yang kedua yaitu kita harus bersabar
menghadapi sikap kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar, dan mungkin sebagian besar dari kita kurang nyaman dan tidak senang dengan metode pembelajaran yang seperti itu. Namun, apakah kita akan berhenti belajar ketika guru menggunakan cara belajar yang keras? Jawabannya tentu tidak. Ingatlah teman-teman, bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar, ia mempunyai cita-cita yang tinggi. Bukan hanya ingin mencerdaskan muridnya, tetapi dia juga ingin membentuk karakter yang tangguh di dalam jiwa seorang muridnya. Hal ini senada dengan syairnya Imam Syafi'i. Isbir ala murril jafa min muallimi, fa inna rusubal ilmi fina faratihi, wa man lam yaduq murrat ta'allumi sa'atan, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Sabarlah dengan pahitnya sikap seorang guru, karena sungguh masuknya ilmu terdapat dalam sikap kerasnya. Barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa hubungan seorang guru dengan murid diibaratkan dokter dengan pasiennya. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh. Begitu murid, ia harus bersabar dengan metode pelajaran dari gurunya. Seandainya seorang guru itu tidak pernah menegur kita dengan keras, memberi peringatan kepada kita, maka justru akan menjerumuskan kita kepada keburukan dan kesesatan. Maka dari itu, selama guru yang mengajar kita tidak keluar dari batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas beratnya belajar. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan, memperhatikan guru ketika sedang menerangkan pelajaran. Jangan kalian membuat gaduh dan jangan berbicara sendiri ketika guru sedang menerangkan. Terdapat dalam surat Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan dia menyaksikannya. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Quran menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah ketika kita sedang menuntut ilmu, kita perlu memfokuskan hati kita, mendengarkan pelajaran, dan melihat apa yang guru disampaikan. Kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, lalu bagaimana kita mendapatkan pelajaran itu? Betul. Oleh karena itu teman-teman, jika kita sedang belajar, janganlah kalian berbicara sendiri. Fokuskan dalam hati dan pikiran kalian untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Tujuannya adalah agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam diri kita dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adab kepada guru yang nomor 4 adalah banyak-banyaknya kalian harus bersyukur kepada guru kita. Karena dengan mereka kita bisa mengetahui berbagai ilmu, pendidikan, pengajaran, peramutan, dan perhatian yang merupakan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa seorang murid wajib hormat dan patuh kepada gurunya agar mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Dalam kitab Lubabul Hadits karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti disebutkan,
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallahu fama'wahul jannah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memuliakan orang alim atau guru, maka ia memuliakan aku. Barang siapa yang memuliakan aku, maka dia memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, tentu tempat terakhirnya adalah surga. Semoga kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang bisa hormat dan patuh kepada guru kita. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, satu kata teruntuk Bapak Guru. Guru bak pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara, jasamu tiada tara. Tuku kupat nang Sidoarjo, menawi wonten lepat kula nyuwun agungipun pangapura. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.